Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله علم في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Hadirin muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para sesepuh, para diri sepuh, para asatidzah, para kiai, wabil khusus Ta'amul Masjid Baitul Muttaqin Haji Muhammad Rais Suryanto beserta pengurus-pengurus lainnya, wal muhtaram Bapak Kepala Desa Kalibalangan Hina Fillah Reza Suhendra, al muhtaram Hina Fillah Gus Haris, al-muhtaram al-Ustaz Ali, al-muhtaram al-Ustaz Ali Mustafa, al-muhtaram Bapak Husin, dan juga kepada para tokoh-tokoh lainnya, para sesepuh, para diri sepuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani kita, hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh banyak hujan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majlis ini membawa keberkahan untuk diri kita, sehingga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua kesulitan-kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga daripada urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah lapangkan, luaskan daripada rezeki-rezeki kita untuk selalu menjadikan daripada rezeki tersebut istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu kita harap-harapkan syafaatnya, Nabi yang begitu kita dambakan pertolongannya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersolawat kepada Rasulullah, dengan duduknya kita mengadakan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadi bukti, menjadi pertanda bahwa diri kita kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita apresiasi. Oleh karena itu saya sangat bangga dengan ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Baitul Muttaqin yang diprakarsai, diketuai oleh Ibu Rahmawati, yang mudah-mudahan bukan hanya sekali ini saja untuk mengadakan daripada peringatan ataupun kegiatan keagamaan agar menghidupkan daripada keislamian kita, untuk menghidupkan daripada ukhuwah Islamnya kita,
untuk kita mensyiarkan daripada agama Islam kita, sehingga semua siapapun orang yang membanggakan baginda Nabi besar Muhammad SAW, orang yang menyenangkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, balighu anni wala ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu akan membawa kesenangan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu, duduknya kita, hadirnya kita di majlis ini adalah suatu perkara yang menggembirakan baginda Nabi besar Muhammad. Di majlis ini dibacakan ayat suci Al-Quran, di majlis ini dilantunkan sholawat serta salam kepada Rasulullah, di majlis ini diberikan daripada mau'izah hasanah ataupun ceramah untuk rohani-rohani kita, untuk kita menuntut ilmu. Di tempat inilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya rahmat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, begitu beruntung diri kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada umat lain, umat-umat nabi-nabi yang lain yang seberuntung, yang sebegitu teristimewa seperti umat baginda Nabi besar Muhammad. Hingga kelak yaumil kiamah tidak ada satupun umat yang akan masuk ke dalam surga kecuali umat Nabi Muhammad SAW masuk semuanya terlebih dahulu. Setelah umat Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu, maka umat-umat yang lain baru akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam begitu irinya dengan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan Nabi Musa mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, nanti kelak di yaumil kiamah ada umat yang begitu mudahnya, begitu gampangnya masuk ke dalam surganya Allah. Jadikan umat tersebut umatku. Maka kata Allah, itu adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, isi dan misi daripada Rasulullah yaitu adalah menyelamatkan umatnya sebanyak-banyaknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu visi dan misinya Rasulullah SAW. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang gampang mengkafirkan, yang gampang mengucapkan orang umat Islam masuk ahli neraka, berarti orang tersebut bukan mengikuti daripada jejak Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran yang tidak pernah mencaci. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran yang tidak pernah menghina orang. Ajaran Nabi Muhammad yang tidak pernah memiliki rasa dendam. Ajaran Nabi Muhammad yang selalu berkasih sayang terhadap siapapun. Yang kita tahu Nabi Muhammad, yang beliau setiap harinya dilempari kotoran oleh orang kafir. Sehingga apa? Apakah beliau membalas daripada lemparan kotoran daripada orang kafir tersebut? Tidak dibalas. Akan tetapi saat satu hari di mana Rasulullah SAW akan berangkat daripada untuk mengerjakan sholat subuh, tidak ada tetangga yang melempari kotoran, bertanya-tanya. Ditanyakan, mana tetangga saya yang selalu setiap hari melempari kotoran? Akan tetapi dijawab oleh orang-orang, wahai Nabi Muhammad, orang tersebut sakit di dalam rumahnya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad menjenguk daripada orang setiap hari melempari kotoran, menjenguk daripada orang sakit yang setiap hari kerjaan orang sakit tersebut melempari kotoran untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga apa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi besar Muhammad SAW, baginda Nabi besar Muhammad SAW
diutus ke muka bumi ini bukan untuk menyebarkan agama. Nabi Muhammad diutus untuk mensempurnakan akhlak. Di dalam ayatnya, innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Oleh karena itu, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk mengajarkan, mengkafirkan, menyesatkan ataupun menyalahkan orang lain. Akan tetapi Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini untuk menyebarkan akhlak, yang memang akhlak tersebut adalah salah satu ciri-ciri daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan maulid Nabi Muhammad SAW, dengan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah tambahkan iman dan takwa kita. Allah wujudkan daripada uhwah Islamiyah kita, dan mudah-mudahan daripada generasi muda kita dijauhkan daripada narkoba, dijauhkan daripada pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dan dijadikan anak-anak muda, generasi muda memiliki akhlak-akhlak yang islami, yang akhlak-akhlak yang memang mengikuti daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Sya'ban ini turunnya perintah akan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam bulan Sya'ban diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi. Allah berfirman menurunkan ayat untuk memerintahkan umat-umatnya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka para ulama mengatakan kalau di bulan Rajab amalan yang dianjurkan oleh para ulama yaitu memperbanyak istighfar. Kalau di masuknya bulan Sya'ban, perbanyak membaca sholawat. Kalau masuknya bulan Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama untuk kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan solawat serta salam kita pada baginda Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini membawa rahmat dari Allah, membawa rahmat dari Rasulullah, sehingga semua kita yang hadir di tempat ini dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua kesulitan-kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga daripada diri kita yang sakit ataupun yang terkena bala musibah bencana diberikan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan daripada segala musibah-musibah tersebut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita selalu dijaga dengan pandangan dan rahimnya, dan selalu kita diberikan ketakwaan, keimanan untuk selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu min salih wa zaina Muhammadan syahidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah bi hajat bi ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, ijabahkanlah semua permintaan-permintaan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa masing-masing apa niatkan dan dihajatkan.
ولجميع كل صالحا وزين محمدا في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وزرياته ولا الله وجه الجهيد وجهد وتبت بن عمر سلمين الله وصلى محي الله عزا سلم وقلب قد احنا عبد عالم ورسول وفر سبعين برسالة عالية بعلوي كما شرع لما بارك بها طريقا طريقا صنع وصل إلى ربي صاحب المولد الهي علي محمد بن حمد الحبشي والهي أوقع بن حمد العطاس ورسول يوم ثم إلى وإلى شيخنا ومعلمينا وعالمينا ووالدكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرزقهم في الجنة ويعيد علينا من بركة وأسرار أنوارهم ورحمنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه من يصلي ويسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أجرى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أكرم داعٍ يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الوضع من تقال والأسلام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقاد حقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Tasnya diturunin paman. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلبنا بالحق تألم وبطريقة تألم يا ذكير الفارق غربة الوجه بأشرار قلبا بالحق تألم وبطريقة تألم يا ذكير الفارق يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilah daripada bacaan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar dan sangat istimewa, sehingga orang yang bersalawat kepada Rasulullah, orang tersebut akan mendapatkan ganjaran 10 salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah, maka 10 kebaikan akan diberikan kepada dirinya. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah akan diangkat 10 keburukannya oleh Allah. Dan orang yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
kita tahu oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad saat Isra dan Mi'raj bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah tentang perkara sholat. Cara diri kita untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diajarkan dengan tata cara bagaimana yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan oleh para nabi, sehingga sholat tersebut tidak akan sah apabila tidak dikerjakan dengan tata cara yang diajarkan oleh para aslafun shalihin kita. Tapi cara bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara sholat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak diajarkan dengan tata cara bagaimana kita harus melakukan sholawat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga awal yuhasibu fi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama nanti kelak yang akan dihisab oleh manusia di yaumil qiyamah yaitu ada perkara tentang sholat. Kalau sholatnya baik maka hidupnya akan baik. Kalau sholatnya baik maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau sholatnya dia baik kepada Allah maka urusan-urusan dunianya pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang perkara sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah perkara yang diajarkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya. Sehingga bu, kalau ada orang yang datang sama saya minta air, paling banyak ibu-ibu datang ke saya, "Beb, doain suami saya biar jadi orang baik, ya, biar nggak nyusahin, Beb, ya, karena suami saya ini masih begajulan, kadang suka mancing, suka keluyuran kemana, doain, Beb, supaya suami saya ini rajin sholat ke masjid." Apa yang saya baca, Bu? Saya ajarin sama ibu-ibu. Saya ajarkan sama ibu-ibu tiap hari, tiap pagi pasti bapaknya minta bikinin kok. Betul atau tidak, Bu? Betul, Bu? Setiap saat mau bikin kopi, baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, sholawat 3 kali, habis itu ludahin sedikit. What the hebat. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Oh itu gak ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Saya bilang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi segala siapapun diri kita bisa menyembuhkan untuk siapapun. Karena yang memberikan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Sehingga siapapun yang Allah kehendaki untuk wasilah menyembuhkan orang tersebut bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya kasih tahu, saya tanya, corona siapa yang buat? Corona siapa yang memberikan? Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Apakah dengan kita berkumpul seperti ini akan mendapatkan corona? Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terkena. Jujur, saya ini pulang dari Surabaya justru kena coronanya lagi itu. 2021, 2020 saya habis dikorek antigen, pulang ke Lampung langsung kena corona. Bukan karena kumpulan.
Sehingga saya tanya sama ibu-ibu, sebelum kumpul-kumpul seperti ini, udah ada gerges-gerges kemarin? Sudah ada kemarin sakit kepala, linu-linu? Hah? Ya Bu ya, pasti ada. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah sudah menentukan penyakit tersebut sampai ke orang tersebut, walaupun orang tersebut ngumpet di bawah tanah pun akan terkena penyakit. Sehingga apa? Bukan sebab dari sabab musabab. Semua orang yang meninggal di dunia ini adalah semua adalah ajal takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan takut dengan virus corona. Jangan takut dengan Omikron. Anggap biasa aja ini virus. Jangan menakutkan, karena yang membuat penyakit tersebut adalah, yang membuat kesembuhan itu adalah Allah. Sehingga kadang yang menambahkan penyakit tersebut karena pikiran. Karena pikiran takut kena corona, asam lambungnya naik. Karena pikiran akhirnya karena jadinya stres. Karena dia diisolasi di kamar sendirian, akhirnya sehingga orang tersebut depresi. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut dengan yang namanya corona. Perbanyak diri kita membaca sholawat, perbanyak diri kita mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak diri kita dengan kita mendekatkan membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah jauhkan daripada diri kita segala macam wabah, penyakit, musibah yang Allah turunkan di muka bumi ini. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat sangat sempurna. Sholawat adalah obat paling mujarab. Sholawat adalah obat segala daripada segala permasalahan-permasalahan di dalam dunia. Sehingga di satu cerita ada orang yang soleh memiliki hutang. Pengen hutang-hutangnya lunas, Bu? Pengen hutang-hutangnya lunas, Bu? Pengen hutangnya lunas? Ada satu cerita. Sang orang soleh ini yang memiliki hutang kepada saudagar kaya sebanyak 500 dirham. 500 dirham memiliki hutang. Sehingga apa? Saat waktunya si saudagar tersebut menagih hutang kepada orang soleh tersebut, maka si orang soleh tersebut tidak memiliki hutang. Tapi karena orang soleh dibawalah orang soleh tersebut kepada hakim, sehingga hakim memutuskan karena orang soleh tersebut tidak dapat membayar hutang, maka si orang soleh tersebut akan dipenjara. Maka pulang si saudagar kaya tersebut. Si orang soleh tersebut, wahai hakim, izinin saya pulang semalam aja. Saya mau ketemu istri saya dulu. Saya mau izin pamit sama istri saya dulu. Saya mau ngomong sama keluarga saya dulu bahwa besok saya akan dipenjara karena nggak bisa bayar hutang. Sehingga kata sang hakim tersebut, apa jaminanmu besok engkau akan kembali? Apa jaminanmu yang bisa menjamin dirimu besok engkau akan kembali? Maka dijawab si orang soleh tersebut, karena polosnya orang soleh tersebut, dijawab, wahai hakim, yang menjamin saya akan kembali besok yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab, terheran-heran sang hakim tersebut, bagaimana Nabi Muhammad akan menjamin dirimu? Yakin kalau saya tidak kembali esok hari, saya keluar dari umat Nabi Muhammad.
Maka saat mendengar sang hakim jawaban daripada sang orang soleh tersebut, diizinkan untuk pulang menemui istrinya, untuk menemui keluarganya. Sehingga apa? Sampai di rumah cerita terhadap istrinya bahwa besok saya akan dipenjara karena nggak bisa bayar hutang. Sehingga apa? Kata istrinya, engkau kok bisa keluar hari ini? Kok kamu bisa pulang hari ini? Siapa yang menjamin dirimu? Maka dijawab oleh orang soleh tersebut, yang menjamin diriku adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Kata istrinya, kalau begitu, kalau Nabi Muhammad bisa menjamin dirimu, malam ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga solawatlah, membaca solawatlah sang suami istri tersebut kepada Rasulullah SAW. Tak terhitung berapa banyak yang dibaca solawat oleh suami istri tersebut, sampai tertidur, terlelap, saking capeknya membaca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian bermimpilah suami istri tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan kepada oleh Nabi Muhammad SAW terhadap orang soleh, wahai orang soleh, besok kau datang ke seorang gubernur, maka katakan kepada gubernur tersebut untuk melunasi hutangmu. Kalau dia tidak percaya, maka katakan bahwa setiap malamnya sholawat 1000 kali yang dibaca oleh gubernur tersebut telah sampai terhadap diriku. Maka semalam yang dia baca 999 kali, yang dia ragukan sudah 1000 atau belum, saya setelah genapkan telah membaca 1000 kali. Maka terbangun pagi harinya sang orang soleh tersebut menghampiri, mendatangi daripada sang sultan, sang seorang gubernur tersebut. Disampaikan bahwa wahai sultan, wahai gubernur, engkau mendapatkan salam dari Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwa engkau harus membayar hutang diriku. Ada orang datang kayak gitu, mengatakan seperti itu, kita percaya atau tidak? Nggak percaya pasti. Tiba-tiba datang minta bayarin utang. Kemudian apa buktinya bahwa engkau ini diperintahkan Rasulullah? Maka dijawab oleh sang orang soleh tersebut, wahai gubernur, Rasulullah mengatakan bahwa setiap malam engkau membaca 1000 kali sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemarin malam engkau baca cuma 999, kurang 1 katanya. Tapi kata Rasulullah, telah Rasulullah genapi menjadi 1000 kali. Terheran-heran gubernur tersebut mendengarkan daripada ucapan sang orang soleh tersebut, karena tidak ada satupun yang mengetahui setiap malamnya gubernur tersebut bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW 1000 kali. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking gembiranya sang gubernur tersebut, disampaikan salamnya oleh Rasulullah SAW, dihunasi hutangnya oleh gubernur sebanyak 500 dirham dan ditambahkan sebanyak 200 dirham, sebanyak 1.500 dirham, dan digenapi sebanyak daripada 2.000 dirham. Sehingga apa? Pergilah sang orang soleh tersebut menemui daripada sang hakim. Saat ingin menemui sang hakim, maka sang hakim tersebut telah menunggu daripada datangnya orang soleh tersebut. Saat datangnya orang soleh tersebut, wahai orang soleh, wah berkat engkau semalam aku bermimpi dengan Nabi Muhammad. Berkat engkau aku bermimpi
Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada diriku, wahai hakim, kalau kau bayarkan hutangnya orang soleh tersebut nanti kelak di yaumil qiyamah, aku akan bantu engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Diganti, dibayarkan hutangnya sang orang soleh tersebut oleh sang hakim tersebut sebanyak 500 dirham. Kemudian dapat udah 2.500 dirham. Kemudian berangkat kepada saudagar kaya yang sang punya hutang tersebut, didatangi ke rumahnya, sehingga saudagar kaya tersebut telah berada di atas di depan rumahnya menunggu sang daripada orang soleh tersebut. Sehingga apa? Saat tersebut orang soleh tersebut mengatakan kepada orang soleh, wahai orang soleh, berkat engkau semalam aku bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada diriku, kalau aku membebaskan hutangmu maka aku akan dibebaskan daripada siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga aku berikan 500 dirham lagi untuk dirimu sebagai hadiah, karena berkat dirimu aku dapat bermimpi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si orang soleh tersebut pertama punya hutang 500 dirham. Kemudian pulang ke rumahnya membawa 3.000 dirham. Berkat apa? Berkat sholawat. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perbanyak membaca sholawat. Insya Allah dengan sholawat hidup kita nikmat. Berkat sholawat hidup kita akan dijauhi daripada maksiat. Berkat sholawat insya Allah cinta kita akan bertambah kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berkat sholawat insya Allah iman dan takwa kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hikmah daripada kumpulan kita pada malam hari ini, bertambahnya iman dan takwa kita, bertambahnya cinta kita, bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua apapun yang kita lakukan untuk perjuangan daripada Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dalam syiar agama, untuk talibul ilm, yang mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehingga sepulangnya kita dari majlis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saat masuknya bulan suci Ramadan kita dapat melaksanakan daripada amaliyah, perbuatan amalan yang memang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Dan setiap malamnya kita melaksanakan daripada sholat tarawih dan menghatamkan daripada bacaan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kesempatan, di lain waktu, insya Allah tanggal 12 malam minggu di Masjid Al-Ikhlas, di Masjid Al-Ikhlas Kalibarangan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keistiqamahan untuk selalu menghadiri daripada majlis-majlis ilmu, karena duduknya kita di majlis ilmu adalah suatu perkara yang menggembirakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dua hal yang menggembirakan Nabi Muhammad di akhir zaman ini, yaitu adalah memberikan makanan rohani dan jasmani kepada umat-umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semua kita yang ada di tempat ini dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua kelak di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal
Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lengkap, tidak kurang kalau kita hadir pengajian tidak menginfakkan daripada sebagian harta-harta kita. Karena apa? Ciri-ciri daripada penghuni surganya Allah adalah orang yang dermawan, orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk di jalannya Allah dan untuk daripada perkara-perkara yang memang syiarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapkan infak terbaik kalian, siapkan infak terbagus kalian, siapkan infak yang memang infak ini akan membawa diri kita kelak yaumil kiamah masuk ke dalam surganya Allah dan memberatkan daripada timbangan di yaumil mizan kita. Dan mudah-mudahan semuanya apapun amalan yang kita perbuat pada malam hari ini menjadi amal soleh kita. Amin amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi ya wasallam, ilmi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib,
Rasulullah ya Nabi
ولجميع كل من صلح وسلم محمد بن علي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة